Ketidaktahuan menyebabkan rasa takut, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian mengarah pada kekerasan. Dua kebenaran tidak bisa bertentangan satu sama lain. Musuh terbesar Islam adalah orang-orang bodoh yang mengucapkan fatwa tentang ketidakpercayaan terhadap orang lain. Jika Anda ingin mengendalikan orang bodoh, maka sampaikan kebohongan dari pandangan religius. Apabila kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama dari kita, mestinya kita menerima dengan gembira dan menghargainya. Tetapi jika kita menemukan kesalahan dari mereka, tegur dan menerima maaf mereka. Kebenaran kata-kata ketuhanan tidak mungkin bertentangan dengan akal budi. Keduanya saling menguatkan dan mendukung, karena keduanya anugerah Tuhan. Kehidupan hari ini akan mendorong kita untuk melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar tersembunyi. Kaum perempuan adalah konteks ini seakan-akan tidak diciptakan, kecuali untuk melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Keyakinan seperti ini telah melenyapkan potensi besar bagi tugas-tugas besar kemanusiaannya. Manusia tidak bebas dari kebodohan, kecuali ketika dia tahu bahwa dia bodoh. Suatu masyarakat harus dinilai dari bagaimana ia memperlakukan anggotanya yang paling rentan. Awal dari kebijaksanaan adalah menyebut segala sesuatu dengan nama yang benar. Ketika karakter seseorang membutuhkan perbaikan, tangannya sendiri harus digunakan untuk melakukannya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan akalnya yang utuh, sehingga ia dapat menciptakan dunia baru setiap hari. Kreativitas bukan hanya sesuatu yang terjadi di kepala beberapa orang. Ini adalah sebuah proses. Hanya semangat ilmiah yang dapat memberi kita penilaian yang tidak memihak tentang apa yang harus kita lakukan setiap saat. Pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kegelapan kita. Akal hanya diperoleh untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui. Untuk suatu klaim sebagai pengetahuan, itu harus didasarkan pada pengalaman, dan tidak dapat didasarkan pada otoritas saja. Apapun yang Anda pelajari, itu tidak akan pernah cukup, karena selalu ada sesuatu yang lebih untuk dipelajari. Kepuasan diri sendiri melampaui semua kesenangan lainnya. Jika Anda ingin orang lain tahu tentang tulisan Anda, tunjukkan kepada mereka tulisan Anda. Imajinasi membuat apa yang benar lebih indah. Dan apa yang salah lebih masuk akal. Hal terpenting dalam belajar, bukanlah apa yang Anda pelajari, tetapi bagaimana caranya. Orang bodoh berkata dalam hatinya, bahwa tidak ada Tuhan. Pengetahuan dimulai dengan keajaiban. Semakin Anda tahu tentang musuh Anda, semakin Anda menghormati mereka. Tidak ada yang indah di dunia kecuali kebajikan. Tuhan menciptakan manusia agar mereka bisa bahagia. Ketidaktahuan menyebabkan rasa takut, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian mengarah pada kekerasan. Dua kebenaran tidak bisa bertentangan satu sama lain. Musuh terbesar Islam adalah orang-orang bodoh yang mengucapkan fatwa tentang ketidakpercayaan terhadap orang lain. Jika Anda ingin mengendalikan orang bodoh, maka sampaikan kebohongan dari pandangan religius. Apabila kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama dari kita, mestinya kita menerima dengan gembira dan menghargainya. Tetapi jika kita menemukan kesalahan dari mereka, tegur dan menerima maaf mereka. Kebenaran kata-kata ketuhanan tidak mungkin bertentangan dengan akal budi. Keduanya saling menguatkan dan mendukung, karena keduanya anugerah Tuhan. Kehidupan hari ini akan mendorong kita untuk melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar tersembunyi. Kaum perempuan adalah konteks ini seakan-akan tidak diciptakan, kecuali untuk melahirkan dan menyusui anak-anaknya.
Keyakinan seperti ini telah melenyapkan potensi besar bagi tugas-tugas besar kemanusiaannya. Manusia tidak bebas dari kebodohan, kecuali ketika dia tahu bahwa dia bodoh. Suatu masyarakat harus dinilai dari bagaimana ia memperlakukan anggotanya yang paling rentan. Awal dari kebijaksanaan adalah menyebut segala sesuatu dengan nama yang benar. Ketika karakter seseorang membutuhkan perbaikan, tangannya sendiri harus digunakan untuk melakukannya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan akalnya yang utuh, sehingga ia dapat menciptakan dunia baru setiap hari. Kreativitas bukan hanya sesuatu yang terjadi di kepala beberapa orang. Ini adalah sebuah proses. Hanya semangat ilmiah yang dapat memberi kita penilaian yang tidak memihak tentang apa yang harus kita lakukan setiap saat. Pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kegelapan kita. Akal hanya diperoleh untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui. Untuk suatu klaim sebagai pengetahuan, itu harus didasarkan pada pengalaman, dan tidak dapat didasarkan pada otoritas saja. Apapun yang Anda pelajari, itu tidak akan pernah cukup, karena selalu ada sesuatu yang lebih untuk dipelajari. Kepuasan diri sendiri melampaui semua kesenangan lainnya. Jika Anda ingin orang lain tahu tentang tulisan Anda, tunjukkan kepada mereka tulisan Anda. Imajinasi membuat apa yang benar lebih indah. Dan apa yang salah lebih masuk akal. Hal terpenting dalam belajar, bukanlah apa yang Anda pelajari, tetapi bagaimana caranya. Orang bodoh berkata dalam hatinya, bahwa tidak ada Tuhan. Pengetahuan dimulai dengan keajaiban. Semakin Anda tahu tentang musuh Anda, semakin Anda menghormati mereka. Tidak ada yang indah di dunia kecuali kebajikan. Tuhan menciptakan manusia agar mereka bisa bahagia. Tidak tahuan menyebabkan rasa takut, ketakutan menyebabkan kebencian, dan kebencian mengarah pada kekerasan. Dua kebenaran tidak bisa bertentangan satu sama lain. Musuh terbesar Islam adalah orang-orang bodoh yang mengucapkan fatwa tentang ketidakpercayaan terhadap orang lain. Jika Anda ingin mengendalikan orang bodoh, maka sampaikan kebohongan dari pandangan religius. Apabila kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama dari kita, mestinya kita menerima dengan gembira dan menghargainya. Tetapi jika kita menemukan kesalahan dari mereka, tegur dan menerima maaf mereka. Kebenaran kata-kata ketuhanan tidak mungkin bertentangan dengan akal budi. Keduanya saling menguatkan dan mendukung, karena keduanya anugerah Tuhan. Kehidupan hari ini akan mendorong kita untuk melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar tersembunyi. Kaum perempuan adalah konteks ini seakan-akan tidak diciptakan kecuali untuk melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Keyakinan seperti ini telah melenyapkan potensi besar bagi tugas-tugas besar kemanusiaannya. Manusia tidak bebas dari kebodohan, kecuali ketika dia tahu bahwa dia bodoh. Suatu masyarakat harus dinilai dari bagaimana ia memperlakukan anggotanya yang paling rentan. Awal dari kebijaksanaan adalah menyebut segala sesuatu dengan nama yang benar. Ketika karakter seseorang membutuhkan perbaikan, tangannya sendiri harus digunakan untuk melakukannya. Tuhan telah menciptakan manusia dengan akalnya yang utuh, sehingga ia dapat menciptakan dunia baru setiap hari. Kreativitas bukan hanya sesuatu yang terjadi di kepala beberapa orang. Ini adalah sebuah proses. Hanya semangat ilmiah yang dapat memberi kita penilaian yang tidak memihak tentang apa yang harus kita lakukan setiap saat. Pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kegelapan kita. Akal hanya diperoleh untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui.
Untuk suatu klaim sebagai pengetahuan, itu harus didasarkan pada pengalaman, dan tidak dapat didasarkan pada otoritas saja.